Jane Tuhane Pak Darno itu apa? Duit. Tak jelas sama saya, tak jawab. Ya, Tuhanku kuwi duit. Gitu. Gini kok jenengan kabeh iku bertuhan lain, monggo silakan. Saya yang paling utama duit, karena itu alat tukar yang paling mudah untuk menukar apapun. Nah, duit itulah Tuhan, duit itulah kebutuhan saya. Makanya selama ini saya itu menyembah duit. Makanya di dalam pewayangan, di dalam ruwatan, itu juga membacakan itu. Walaupun dia tidak paham kan, dia sudah percaya. Dengan mendatangkan dalang, lalu mengadakan ruwatan dengan bacaan Raja Kalacakra, kita yakin bahwa semua penyakit kita hilang. Nanti setelah ini rezeki kita datang. Kan begitu. Dari pikiran kita sendiri. Gitu loh. Dan nanti terlepas itu hilang atau tidak, yang penting kan itu sudah ada ruwatan. Nah, kita ruwatan mendatangkan dalang itu biayanya banyak. Makanya supaya tidak mengeluarkan uang banyak, di sini saya ajari untuk membacakan Raja Kalacakra sendiri masing-masing pada dirinya sendiri dan keluarganya masing-masing, supaya tidak di dalam otak kita itu tidak. Karena anak kita dua, wah ini laki perempuan gendono gedini, nggak seperti itu saja terus. Nah dengan pemikiran kita itu yang kadang-kadang itu ragu dan lain sebagainya, maka dari keraguan itu akan terjadi. Tapi kalau kita sudah memegang Raja Kalacakra dan bisa patrapnya, bebas, bacaannya sama, patrapnya sama seperti dalang, dan saya baca, berarti saya sudah hilang dari Sengkolo itu masih tentang ruwatan wau. Jadi penting mana ruwatan dengan belajar Raja Kalacakra. Ya kalau saya ya dua-duanya penting. Kalau kita nggak bisa membaca sendiri, ya harus mendatangkan dalang. Maka yang diuntungkan saya. Tapi kalau mau belajar ke saya, yang untung juga kalian semua yang belajar Raja Kalacakra. Sekarang gini Pak, penggemar Pak Darno kan sudah banyak nih, bahkan sampai ke Malaysia kan juga banyak nih, Brunei. Nah, selama ini kan teman-teman yang dari Malaysia, Singapura, Brunei itu kan mintanya kan ruwatan, gitu, dengan mengirim pakaian nih Pak, satu keluarga. Nah, apakah ketika teman-teman yang dari Malaysia atau negara lainnya itu pengen belajar patrap Raja Kalacakra bisa nggak dengan jarak jauh? Kalau dengan jarak jauh, ya tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa, gitu? Tetap nggak bisa. Ya kalau kita umpamakan begini, di saat kita itu menghendaki salah satu benda, walaupun bisa nanti saya menyukai ini kita bisa transfer. Tapi di saat ditransfer nanti dapatnya benda nggak sesuai yang diinginkan gimana? Gitu. Siapa yang bertanggung jawab? Itu. Saya membimbing dengan jarak jauh bisa, tapi nanti kalau hasilnya nol, kok terus moro-moro karena dia tidak paham terus nyalano. Alah belajar Raja Kalacakra yo ngono wae. Kan rusak lagi. Nah, kita itu menjaga kerusakan keyakinan orang itu loh. Gitu. Makanya karena saya punya rumah, alamatnya jelas. Datanglah ke sini, saya siap untuk membimbing. Gitu. Biasanya kan yang sering ditanyakan teman-teman kan gitu Pak. Bisa nggak? Memang sekarang tuh pengennya kan instan. Makanya, ya ini bejane wong-wong sing bisa memanfaatkan orang-orang itu, sing tega. Nyatanya dari jauh, ini bisa begini, oh bisa. Syaratnya gimana? Syaratnya terserah saya. Yang penting kamu kirim, transfer. Ya, setelah ditransfer nggak ada apa-apa. Nanti ditelepon pun sudah nggak aktif nomornya. Nah saya itu nggak mau seperti itu, kasihan. Ya, namanya orang ya jenenge duit nih dia melet kabeh masin kula niki bendina niki butuh Tuhan niku duit niku Tuhan kula.
Nek ora ada duit niku rasanya Tuhan kula niku wis hampa pokoknya. Jadi kula niku jujur mawon. Kula tanglet. Jane Tuhane Pak Darno itu apa? Duit. Tak jelas sama cari, tak jawab. Nggih, Tuhanku kuwi duit. Gitu. Gini kok jenengan-jenengan kabeh iku bertuhan lain, monggo silakan. Saya yang paling utama duit, karena itu alat tukar yang paling mudah untuk menukar apapun. Nah, duit itulah Tuhan, duit itulah kebutuhan saya. Makanya selama ini saya itu menyembah duit. Ini rame ini kok komentar ini. Ya memang iya, saya jujur wae kok. Makanya kalau saya musyrik, biar saya musyrik. Kalau saya kafir, biar saya sendiri yang kafir. Kamu jangan ikut-ikutan musyrik saya, jangan ikut-ikutan kafir ke saya seperti saya. Kan wis terang-terangan lu sih nak toh. Yes, bos. Oh, nah ini kan banyak pelajaran itu bisa ilmu batin gitu kan tadi saya sendiri bahwa apa ya hal seperti itu keilmuan batin. Iya. Kan selama ini kita dijajah itu katakanlah dengan benda-benda nyata gitu seperti senjata dan lain-lain. Ternyata kita itu bisa menang di luar logika gitu dengan bambu runcing. Iya. Dan itu suatu keyakinan saya bahwa ya kebatinannya itu dijaga dengan baik gitu. Nah, apakah itu salah satu sampai sekarang bahwa orang Nusantara itu mempercayai dan yakin bahwa suatu saat Nusantara ini bangkit? Apa karena salah satu kuncinya itu ya batin itu sendiri yang tidak bisa dijajah oleh orang lain gitu? Ya, memang orang yang masih teguh dengan kebatinannya tidak bisa dijajah dengan apapun. Lah, tapi orang-orang yang sengaja menjajah ke sini itu sudah tahu keringkian batin orang-orang itu. Nah, karena rata-rata orang bertuhan itu juga bertuhan duit, maka orang supaya tela batinnya diserang dengan duit. Gitu loh. Makanya saya kan sering ngomong, kita kok diajari perang, kita kok diajari mengangkat pedang untuk apa? Kita bambu runcing aja menang kok. Nah itu. Melawan meriam loh itu. Iya. Nah, kenapa kita harus diajari leluhur sana membawa pedang untuk maju perang? Untuk apa? Di sini gembar-gembor. Nanti kalau ada bapak saya yang di depan, saya akan membawa pedang yang di depan. Coba maju musuh bambu runcing. Nek hanya pedang, meriam kalah karo bambu runcing kok. Kita diajari kebatinan, kita diajari zikir. Apa sih kurang leluhur awak dhewe? Nah itu. Mengajari tentang kebatinan, tentang zikir. Itu. Zikirmu tuh saya ono suarane leluhurku tanpa berbunyi sama sekali. Duduk bersila tenang, hening, tanpa mengeluarkan suara. Di saat kita memuji Tuhan kita tenang, nggak ada bunyinya. Lah orang-orang yang memuji Tuhan itu coba berbeki kuping itu. Iya. Nah, bahkan ada satu saya tuh sempat baca gitu kan Pak, bahwasanya orang-orang penjajah itu kan dengan konsep 3G gitu, maksudnya 3G gitu, gospel, glory dan sebagainya, gold gitu. Iya. Nah, gold dan glory itu kan suatu hal yang katakanlah ya merampas kekayaan Nusantara gitu. Dan yang satu lain paling penting gospel itu ya ideologi, keyakinan, kepercayaan. Nah kan beberapa pertemuan itu selalu Mbah bilang bahwa bangsa kita tuh sudah berideologi, sudah beradab. Dan menurut saya gitu mustahil bangsa yang sudah berideologi dan sudah beradab diadabkan lagi. Diadabkan gitu, lagi. tanpa membawa nilai-nilai kekayaan lokalnya sendiri. Kan kita selalu diharamkan katakan. Nah, di situ mungkin satu pemahaman yang selalu disembunyikan katakanlah seperti itu Pak. Ya maksudnya kan gini orang makanya saya penjajah itu tahu kelemahannya orang sini. Gitu. Sebenarnya kita sudah bertuhan. Tapi kalau diiming-iming dengan nama Tuhan lain, akhirnya orang sini tuh pengen tahu. Kok ini ada Tuhan lain toh? Coba saya tak ikut nyembah itu. Lah padahal di balik itu semua juga yang diharapkan kekayaan lokal ini loh. Nanti pada akhirnya
Makanya kita itu diajari nggak sempat untuk mengelola alam ini. Ya disibukkan Dengan kesibukan untuk bertugas. Ya bertuhan itulah. Ngono gampangane. Nah kita sadar nggak sampai sekarang ini? Kita disibukkan tentang itu. Baru sadar. Dulu-dulunya kelenger ya. Ya. Nah, makanya kita yang mengikuti mereka yang gilap gegere, yang kita ikuti yang gilap mobil dan keramik rumahnya. Coba dia sudah menikmati kasur empuk, kita masih tidur di galar dan tikar. Ya karena apa? Dia santai, kita yang disuruh sibuk. Makanya mari kita tuh sadar, mari kita itu waras. Gitu loh. Kita hidup di negeri-negeri kita sendiri. Negeri yang kaya raya. Tapi rasanya hidup ini kok selalu miskin. Kenapa toh? Ya karena kamu terlalu sibuk mengikuti kesibukan orang lain. Nambah kesibukanmu itu sendiri. Tak ajak Patra Prajakala Cokro hanya membutuhkan waktu paling mungkin ya 1 jam. Ini yang dipikirkan apa? Nanti ini bagaimana caranya? Lalu duduknya bagaimana? Sibuk seperti itu. Tapi kalau sesuatu yang tanggal sekian mau diadakan rencana, sekarang sudah mulai, sudah mempersiapkan. Yeah. Kalau ini nggak ada dananya, mari kita kumpulkan dana untuk menyongsong itu. Tapi kenyataannya habis acara apa yang terjadi? Ya habis, ya sudah. Karena ini lupa besok mengadakan lagi. Nah kita belajar aja kalau Patra Prajakala Cokro hanya 1 jam, tapi manfaatnya sampai nanti nyawa ajal kita menjemput. Dan bukan kita sendiri yang menikmati, tapi keluarga kita bahkan orang lain yang minta tolong dibacakan Rajakala Cokro.